Di balik tawa dan keceriaannya, Julia Perez ternyata menyimpan sakit yang sudah 4 bulan belakangan diidapnya. Tapi apa sesungguhnya sakit yang ia derita? Pelantun tembang Aku Rapopo itu memilih merahasiakannya. Jupe hanya memberi sedikit informasi tentang apa yang ia alami, bahwa beberapa waktu lalu mengalami pendarahan hebat di luar siklus haidnya. Lantas, benarkah jika pendarahan itu merupakan indikasi dari adanya penyakit serius yang bersarang di rahimnya? Udah lama tapi baru kebuka sekarang karena biasa Ruben. Aduh, akunya tadi nggak mau cerita. Jujur aku nggak pernah mau cerita karena aku pengennya Indonesia taunya aku happy-happy, lucu-lucuan, gila-gilaan. Kalau sakit bukan satu hal yang ngebanggain gitu loh. Dan sebagai public figure kita nggak boleh bawa orang jatuh lebih dalam lagi untuk hal yang sedih-sedih. Aku pengennya kalian bahagia gitu. Aku nggak mau cerita aku sakit apa. Nanti aku nggak suka takut-takutin orang. Santai aja. Nanti pada intinya aku sekarang mulai hari ini aku mau selalu ucapin terima kasih sama semua orang yang selalu sayang sama aku. I love you all. Dia juga baru ngomong dia sakit ya, saya hanya ikutin aja dia ngomong dia sakit gitu. Tapi kira-kira sakitnya seperti apa ya? Tanya aja sama dokternya gitu. Dokternya mungkin lebih tahu. Penyakit ini buat dia shock gitu, dan memang pendarahan luar biasa gitu. Dan ya memang karena pada saat itu saya juga nggak bisa datang ke rumah sakit, nggak bisa nengok juga. Saya pikir muncul di media, tapi ternyata enggak. Nah terus saya sempat interview Jupe di Ada-Ada Aja kan. Nah saya pikir, saya kan nggak pernah nonton TV kan. Tidak hanya di depan media, kepada orang-orang terdekatnya saja, Jupe juga memilih menyimpan rapat-rapat tentang penyakitnya. Bahkan ibu kandungnya sendiri, Sri Wulansi, hingga guru spiritual yang dikenal dekat dengan Jupe, Habib Assegaf, mengaku tak mengetahui bahwa di balik tawa dan keceriaan pedangdut satu ini, ada penyakit yang bersarang di tubuhnya selama beberapa bulan belakangan. Lalu, apa yang membuat Jupe enggan berbagi cerita meski hanya kepada orang-orang terdekatnya? Tunjukin dengan keceriaan, kegembiraan. Kita nggak tahu kalau hatinya, bahkan kondisi fisiknya dalam kondisi yang akhirnya ya saya dengar mau dioperasi. Ini kan berarti yang selama ini saya ketemu, saya lihat sih ceria-ceria aja, girang-girang aja, nggak taunya sakit semua. Ini kasih sayang Allah. Sakit itu tandanya Allah memperhatikan. Kata orang ya, yang dia punya penyakit kemarin, saya yang tahu pasti dia perdarahan kok. Sebenarnya sih kita semua manusia tuh punya penyakit, ya kan, punya penyakit yang nggak usah dibesar-besarin lah. Tapi yang setahu saya sebagai orang tuanya, itu penyakit wajar aja ya, namanya perempuan, perdarahan. Satu sisi dia kecapean, pikiran itu aja. Kecapean aja? Iya, kecapean. Enggak yang serius banget, enggak lah. Minta-mintanya ya kita dikasih sehat semua. Mungkin saja Jupe tak ingin membuat orang-orang terdekatnya berkubang kecemasan, atau juga memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan hingga ia sendiri tak siap untuk membeberkannya. Yang jelas, menurut spesialis kandungan Dr. Hadi, jika seorang perempuan mengalami pendarahan hebat di luar siklus haidnya, maka harus segera diperiksakan. Karena bukan tidak mungkin pendarahan ini disebabkan adanya tumor, polip atau miom yang bersarang di rahimnya. Lalu mungkinkah jika Jupe terkena kanker mulut rahim seperti yang sempat diberitakan? Ada beberapa keadaan di mana pendarahan itu tidak berhenti, ya. Jadi misalnya ada infeksi apa peradangan, atau ada tumor di situ, ada polip, ya, atau ada miom, ada tumor pada kandungan. Nah itu bisa menyebabkan pendarahan yang tidak berhenti atau pendarahan di luar siklus haid. Kalau misalnya ada barang di dalam situ, ada polip, apa ada miom, nah itu kita bisa lakukan tindakan operatif untuk menghentikan pendarahannya. Tetapi kalau dia tidak bisa juga, ya terpaksa kita angkat rahimnya.
Teka-teki sakit yang menyerang Julia Perez tampaknya memang bukan sakit biasa. Bahkan Juppe mengaku dalam waktu dekat akan menjalani proses operasi. Bukan di Indonesia, ia memilih melakukannya di Eropa. Lalu seberapa berat sesungguhnya sakit yang ia derita sehingga merasa perlu melakukan tindakan operasi hingga ke Eropa? Udah hampir 4 bulan ini udah terapi semua, udah check up. Ya, memang harus operasi, kalau nggak di Indonesia di Penang, kalau nggak Penang ya di Eropa. Kan kebetulan saya masih punya KTP Eropa termasuk operasi besar. Ini sampai makanya lagi diminumin obat untuk stop pendarahan dulu. Ketika memang benar stop langsung tindakan. Saya sih support yang terbaik lah, yang pasti buat Juppe, semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi fit. Tadi sih saya udah teleponan, dia udah ketawa-ketawa lagi gitu ya. Pokoknya mohon maaf saya nggak bisa cerita dia sakit apa gimana, yang pasti saya mendoakan dia yang terbaik. Bon anniversaire, selamat ulang tahun Celeb on Cam. Semoga panjang umur, potong kuenya sekarang juga bagi kuenya. Oke, pokoknya happy birthday buat Celeb on Cam yang pertama. I love you, te amo mucho. Ciao. Benarkah jika kehamilan Alyssa Soebandono adalah kebahagiaan terbesar sejak Alyssa dan Dude resmi menjadi suami istri? Dan benarkah pula jika kini usia kehamilan Alyssa telah memasuki bulan keempat? Kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam.